السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin Klaster Catalina Gading Serpong. Sebuah tema yang sangat menarik sekali yang insya Allah ini menjadi koreksi bagi kita. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan bermufakat dalam keburukan. Bagaimana mungkin kita bermufakat dalam keburukan bukan kebaikan. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Syumaroh Syafi'i dan Ustadz Asmar Lambo. Dan insya Allah nanti kita siapkan 3 segmen untuk memperdalam tema kita di 3, 4, dan 5. Tentu saja masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal imana wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sadaqallahul azim wa 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, setiap jiwa manusia Bapak Ibu memiliki 2 dimensi. Ada dimensi kebaikan, ada dimensi keburukan. Kalau bahasa Al-Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Jadi setiap jiwa manusia berpotensi berbuat baik, berpotensi berbuat maksiat. Tidak menutup kemungkinan yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin jadi kaya, dan tidak menutup kemungkinan yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Pejabat bisa jadi penjahat, penjahat bisa jadi pejabat. Banyak kita jumpai dalam kehidupan kita. Toh dalam perjalanan hidupnya penuh dengan kasus pemelihara narkoba. Akan tetapi karena keuangannya dia mampu menyogok kiri kanan, akhirnya penjahat jadi pejabat. Betul tidak? Dan tidak sedikit kita jumpai perjalanan hidupnya semua dengan amal-amal kebaikan. Dia adalah orang yang soleh, dia adalah orang yang paham agama, akhlaknya dan moralnya begitu bagus. Tapi setelah dia punya jabatan, malah dia membabi buta dengan perkara yang diharamkan. Bahkan tanpa tanggung-tanggung ia bisa melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Betul tidak? Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Karena memang jiwa setiap manusia itu memiliki potensi kebaikan dan potensi keburukan. Maka dari itu pemirsa Damai Indonesiaku TV One serta Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena diri setiap jiwa manusia memiliki potensi 2 ini, maka Bapak Ibu yang hadir di sini tidak menutup kemungkinan hari ini kita yang berada di dalam majelis ilmu, kita yang berada dalam keadaan zikir, besok-besok bisa saja kita yang menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya agar hidup kita ini menjadi hidup yang senantiasa berada di jalan Allah, hidup yang senantiasa berada dalam persekongkolan kebaikan? Maka satu konsepnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini konsep yang pertama. Penuhi kehidupan kita dengan perkara-perkara positif. Ibu, kalau lagi kumpul-kumpul, teman lagi ngumpul, lihat itu di samping tak. Kenapa? Itu gincungnya palsu. Dari mana kau tahu gincungnya palsu? Tuh giginya merah.
Mendekat yang satu, kenapa? Itu yang satu jilbabnya itu terus dipakai. Pengajian itu juga, sholat itu juga, nggak pernah ganti-ganti. Akhirnya berkumpullah mereka, menghujat, menggibah, memfitnah. Akhirnya terjadi kumpulan ahli gibah. Halo? Bapak-bapak, kadang kita ngopi, betul? Pulang dari masjid ngopi, duduk sambil ngopi. Ceritain siapa? Pasti mencari bahan cerita. Cerita kiri kanan, entah dia menceritakan tetangganya, entah ia menceritakan kejelekan-kejelekan sesamanya, hingga dia berkumpul asik menceritakan itu. Akhirnya menjadi sebuah kesepakatan dalam perkumpulan kejahatan. Halo? Maka dari itu jangan Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita menjadi orang yang berkumpul, membuat grup, membuat satu kegiatan yang mana kita hanya membuat perkara-perkara kejahatan atau kita berbuat kerusakan. Bapak Ibu dirahmati Allah, CCTV Allah tidak pernah terputus menatap kita. Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala na'um. Allah itu tidak pernah ngantuk mengawasi hambanya. Allah tidak pernah tidur mengawasi hambanya. Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak menutup kemungkinan kita yang hadir di sini, bapak-bapak, halo, Mbak, kita di sini ahli ibadah, ahli sholat, ya betul tidak? Tapi karena keadaan dan kondisi kita bisa berubah. Akhirnya kita jadi ahli maksiat, kita ahli pembohong. Kenapa? Karena manusia itu hidupnya dinamis, bukan statis. Apa itu dinamis? Bisa berubah dengan keadaan, bisa berubah dengan waktu, dengan kondisi. Betul tidak? Karena saat ini kondisi hati kita adem-adem, istri kita lagi ceria, uang belanja masih banyak, alhamdulillah, selalu syukur alhamdulillah. Tapi tiba-tiba utang sudah banyak, tiba-tiba istri marah-marah, akhirnya laki bisa saja berbuat maksiat. Dan bahkan dia bisa saja memaksakan keadaan tanpa memperhatikan mana halal, mana yang haram. Ibu-ibu juga begitu. Kalau memaksakan keadaan itu bahaya. Akhirnya maksa-maksain suami. Akhirnya suami berbuat jahat, berbuat maksiat. Dan yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai makhluk-makhluk yang sempurna. Makhluk-makhluk yang mulia, di mana letak kemuliaan kita di saat kita bisa saling memuliakan, saling menghormati, saling mengangkat dalam kebaikan. Itulah sebabnya orang akan kembali kebaikan itu kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, bersekongkol dalam kebaikan, maka kebaikan itu akan berlipat kembali kepadamu. Tapi kalau kau berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepadamu. Maka dari itu jangan kita coba-coba bermufakat dalam kejahatan. Jadi kalau teman-teman ngumpul lagi cerita-cerita kejelekan, apalagi menyusun strategi-strategi yang tidak baik, maka tinggalkan, jauhi, buat alasan untuk tidak bersama di tempat itu. Kenapa? Karena resikonya besar. Resikonya besar, pasti akan kembali kepada kita. Allah tidak pernah lupa dan Allah tidak pernah sedikit pun ngantuk dalam mengawasi kita. Sedikit apapun kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun pasti Allah akan perlihatkan apa hasil dari perilaku kita. Dan sekecil apapun kejahatan, hati-hati, pasti Allah akan membalas kepada kita. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah. Apa Bu? Berhati-hatilah. Karena dalam hidup ini kadang-kadang dosa itu memang mengasyikkan. Betul? Dosa mengasyikkan. Kadang-kadang pengajian pun masih bawa dosa gitu. Ya, pulang juga bawa dosa. Dengar ceramah masih main HP. Ternyata di situ gosip di grupnya. Grup-grup kita pasti banyak kan di WA kita. Bapak-bapak, apalagi kalau mulai masuk dalam dunia politik, Masya Allah. Ini, saya keliling ceramah Pak dari Sabang sampai Merauke. Saya banyak menjumpai
pengurus-pengurus masjid pun kadang-kadang antara bendahara dengan ketua panitia kadang-kadang tidak baku omong. Kenapa terjadi hal begitu? Karena bendahara bilang, jangan kau dengar Pak Ketua. Kenapa? Dia tidak tahu keuangan masjid. Nah, Pak Ketua bilang jangan kau dengar bendahara. Dia belikan motor uangnya masjid. Nah, akhirnya ada kumpulan Pak Ketua, ada kumpulan Pak Bendahara. Akhirnya mereka saling gontokan, saling cerita tidak baik, saling fitnah, bahkan bisa berujung sampai saling bunuh-membunuh. Maka dari itu bermufakat dan bersepakat serta bersatulah dalam kebaikan, karena itu adalah jalannya bersatu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Asmar Lambo yang kembali mengingatkan kepada kita betapa kita harus berhati-hati. Tugas berat seorang manusia, makhluk pilihan Allah, dititipkan dua sifat dalam diri kita, kebaikan dan keburukan. Dan itu akan terus terjadi, saling bertarung hingga kita mati. Mana yang akan menang? Dan uniknya manusia adalah melakukan keburukan secara personal pun akan diancam dengan hukuman neraka. Bagaimana dengan kita yang bersama-sama merencanakan kejahatan secara bersama-sama? Lantas dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan cermati apa sesungguhnya yang membuat manusia bersepakat dalam keburukan. Insya Allah Kiai Sumarno akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.